Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Septi, NPM A1G021018, kelas 1D. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Python. Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Tipe data pada Python: pertama, integer, digunakan untuk bilangan bulat. Kedua, float, digunakan untuk bilangan berkoma. Ketiga, tuple, digunakan tipe data yang memuat lebih dari satu nilai. Keempat, list, data yang berisi satu nilai atau lebih. Kelima, string, ialah tipe data untuk huruf, angka, dan berbagai karakter. Keenam, dictionary, data intian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Selanjutnya, operasi aritmatika Python. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan dengan operasi matematika dasar. Operator matematika di Python memiliki urutan yang sama dengan ilmu matematika. Yang pertama, operasi perkalian. Pada Python menggunakan operator atau bintang, dapat dilihat contohnya pada gambar. Kedua, operasi pembagian. Pada Python menggunakan operator atau garis miring, dapat dilihat contohnya pada gambar. Ketiga, operasi pengurangan. Pada Python menggunakan operator atau tanda kurang, dapat dilihat contohnya pada gambar. Keempat, operasi penjumlahan. Pada Python menggunakan operator atau tanda tambah, dapat dilihat contohnya pada gambar. Selanjutnya, percabangan pada Python. Percabangan di Python merupakan blok kode. Ini berarti akan ada indentasi di dalamnya, sama seperti rata-rata bahasa pemrograman lain. Pada dasarnya, percabangan terdiri dari dua pernyataan, jika dan jika tidak, atau bila dalam bahasa Inggrisnya adalah if dan else. Namun juga ada kasus di mana kita punya banyak kondisi yang mengharuskan kita membuat lebih banyak percabangan. Makanya dibuatlah pernyataan elif. Yang pertama, struktur percabangan elif. Pengambilan keputusan atau kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Dapat dilihat contohnya pada gambar. Kedua, struktur percabangan if atau else. Pengambilan keputusan atau kondisi if else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Pada Python ada beberapa kondisi, diantaranya adalah if, else, dan elif. Dapat dilihat contohnya pada gambar. Ketiga, struktur percabangan if, elif, else. Pengambilan keputusan kondisi if, elif merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kondisi program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else. Bedanya, kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, perulangan pada Python. Perulangan dalam dunia pemrograman adalah baris kode atau instruksi yang dieksekusi oleh komputer secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Konsep perulangan ini didukung di semua bahasa pemrograman modern, termasuk diantaranya adalah Python. Dengan perulangan, kita bisa mengeksekusi suatu kode program berkali-kali dengan jumlah tertentu, atau selama sebuah kondisi tertentu terpenuhi. Yang pertama, perulangan while atau while loop.
Perulangan while adalah perulangan yang bersifat indefinite alias tidak pasti atau bahkan tidak terbatas. Sebuah blok kode akan dilakukan terus-menerus selama suatu kondisi terpenuhi. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Kedua, perulangan for atau for loop. Perulangan for pada Python adalah perintah yang digunakan untuk melakukan iterasi dari sebuah nilai sequence atau data koleksi pada Python seperti list, tuple, string, dan lain-lain. For pada Python memiliki perilaku yang berbeda dengan for pada kebanyakan bahasa pemrograman yang lain, karena pada Python ini sangat berkaitan dengan data sequence atau data kolektif. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Ketiga, perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang adalah sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Konsep seperti ini sering dipakai untuk memecahkan masalah programming yang cukup kompleks. Semua jenis perulangan bisa dibuat dalam bentuk perulangan bersarang. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Itu saja penjelasan tentang Python. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.